Angin kencang disertai cuaca ekstrim menerjang kota Makassar dan menyebabkan puluhan objek terdampak di sejumlah wilayah pada Minggu 1 Februari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar mencatat sedikitnya 19 rumah warga dan 2 unit mobil mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan angin kencang memicu berbagai kejadian bencana, mulai dari pohon tumbang hingga kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum. Hari ini kami mencatat 14 kejadian bencana akibat cuaca ekstrim yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, Fadli merincikan. Berdasarkan data BPBD, kerusakan rumah warga terjadi di sejumlah titik, di antaranya kawasan Katimbang, Tamalate, Manggala, Ujung Tanah, dan Jongaya. Selain itu, 1 fasilitas pendidikan juga dilaporkan terdampak, sementara 2 mobil rusak akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalanrea. Muhammad Fadli menjelaskan, total terdapat 16 titik lokasi kejadian yang langsung ditangani tim di lapangan. Begitu menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD bersama dinas terkait langsung bergerak melakukan respons kedaruratan di seluruh lokasi terdampak, katanya. Ia menambahkan, BPBD Kota Makassar segera melakukan asesmen untuk memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak warga. Hasil asesmen menjadi dasar penyaluran bantuan kedaruratan serta bahan rekonstruksi dan rehabilitasi kepada masyarakat terdampak. Stadion Mini Turatea menjadi saksi kemeriahan laga persahabatan, Fun Match, yang mempertemukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sabtu 31 Januari. Kehadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, disambut antusias oleh ribuan warga yang memadati tribun stadion sejak pagi hari. Pertandingan ini bukan sekadar ajang unjuk kebolehan di lapangan hijau, melainkan menjadi simbol kebersamaan dan sportivitas yang kuat antara pemimpin daerah dan masyarakat Buta Turatea. Suasana penuh kegembiraan mewarnai jalannya laga. Antusiasme masyarakat yang luar biasa mencerminkan kerinduan publik akan ruang silaturahmi melalui jalur olahraga. Bupati Jeneponto, Haji Paris Yasir, dalam sela-sela kegiatan menegaskan bahwa pengoperasian Stadion Mini Turatea merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas publik yang representatif. Keberadaan stadion ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pembinaan olahraga dan pengembangan generasi muda yang sehat serta berprestasi. Kami berharap budaya hidup aktif seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, ujar Bupati Jeneponto. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, agar mewaspadai potensi konflik internal seiring makin terbukanya partai tersebut dan bertambahnya tokoh yang bergabung dari berbagai latar belakang. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional, Rakernas, PSI di Hotel Claro Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, Sabtu 31 Januari. Jokowi menilai, keterbukaan PSI yang kian inklusif merupakan hal positif. Namun, semakin banyaknya tokoh nasional, provinsi, hingga kabupaten kota yang masuk, berpotensi melahirkan perbedaan yang semakin tajam di internal partai. PSI semakin terbuka, semakin inklusif, banyak yang bergabung dan akan lebih banyak lagi yang akan bergabung. Artinya kita akan semakin beragam, dan perbedaan-perbedaan akan semakin banyak, ujar Jokowi mengingatkan kader. Ia mengingatkan, perbedaan tersebut bukan hanya soal pandangan, tetapi juga menyangkut selera, keinginan, hingga kepentingan politik. Hati-hati, perbedaan selera,
perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan-perbedaan lainnya akan semakin banyak, tegasnya. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang terpilih sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI, Kabupaten Goa masa khidmat 2026 hingga 2031 pada Musyawarah Daerah, Musda, 3 DMI Kabupaten Goa yang berlangsung di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Goa, Sabtu 31 Januari. Pada kesempatan tersebut dirinya menyampaikan komitmennya dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan umat, dan pembangunan karakter masyarakat. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, dakwah, sosial, bahkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, DMI memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjadikan masjid sebagai motor penggerak pembangunan karakter dan peradaban umat, ungkapnya. Ia menyebut, Kabupaten Goa memiliki sekitar 3.800 masjid dan musyolah dengan jumlah penduduk kurang lebih 836.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Goa sangat dekat dengan masjid, sehingga keberadaannya harus dimanfaatkan secara optimal. Menghidupkan masjid bukan hanya simbol beribadah, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan. Terlebih pemerintah juga bagian dari masyarakat Goa ingin menghadirkan masyarakat yang lebih religius dan berkarakter, tambahnya.